Ini gue udah baiklah semuanya di sini saya akan memberikan training tentang pembangunan model machine learning untuk prediksi debit. Jadi ini adalah kelanjutan dari pembangunan model HKMS yang tadi sudah diberikan sebelumnya. Pada pembangunan model ini data yang kita perlukan itu hanya satu, yaitu data raw. Data raw ini adalah hasil dari simulasi model HKMS yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan kode-kode yang akan dipakai itu adalah kode pengembangan model .ipynb dan persiapan data .ipynb. Jadi yang perlu diperhatikan pada awalnya ini adalah data raw-nya. Jadi ada format data raw yang perlu diperhatikan. Jadi pada data raw kita harus memiliki tanggal dan waktu, lalu harus memiliki juga mean rain atau rata-rata hujan wilayah yang dipakai juga pada model HKMS dan debit pada segmen R37, segmen R78, segmen R111 dan segmen R112. Keempat segmen ini adalah segmen-segmen yang nantinya akan kita prediksikan pada model yang sudah kita buat, model yang sudah kita kembangkan ya. Nah, dengan menggunakan data raw ini, kita akan membuka kode yang persiapan data.ipynb. Jadi, mungkin kita langsung aja ke bagian teknis codingannya. Jadi, pertama-tama kita akan import library. Jadi, ada tiga buah library utama yang kita gunakan untuk melakukan persiapan datanya. Yang pertama itu adalah library NumPy, Pandas, dan Matplotlib ya. Nah, untuk yang library drive ini sebenarnya opsional aja bagi siapapun. Misalnya mereka tidak menggunakan Google Colab ya. Kalau dari Google Colab mungkin kita harus mengimport library drive, tapi misalnya menggunakan Visual Studio Code atau Anaconda itu biasanya tidak perlu import ini karena fungsinya ini adalah untuk memindahkan direktori pekerjaan kita pada direktori di mana modelnya itu kodenya itu sudah kita tetapkan gitu direktorinya. Nah, awalnya kita perlu load data dulu, yang mana load data ini menggunakan data Excel yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, yaitu data raw.xlsx ya. Nah, kita akan meloadnya dengan menggunakan library dari Pandas pd.readExcel karena formatnya Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan format waktunya itu menjadi datetime punyanya Pandas biar bisa diproses dengan Pandas ya untuk nanti lanjut ke bagian data selanjutnya. Dan kita akan membuang semua data yang sifatnya none atau not a number atau tidak ada isinya. Jadi kalau kita lihat dari data raw ini, dia kan untuk segmen R37 sama 78, 111, dan 112 itu dimulai dari data yang kosong kan. Nah ini adalah contoh data yang none, dia tidak ada datanya. Jadi kita harus membuang dulu data-data yang none. Tapi pada saat datanya udah mulai muncul itu tidak akan ada none lagi setelahnya. Nah, setelah kita buang NaN, kita bisa melihat isi data frame-nya. Jadi seperti yang tadi kita miliki ya, ada tanggal dan waktu, ada rata-rata curah hujan ya di tengah sini. Mungkin tidak bisa ditunjukkan semuanya karena dari library-nya tidak mengizinkan untuk menampilkan eh, kolom sebanyak itu. Terus ada juga kolom R37, 78, 111, dan 112. Ini rata-rata hujannya. Nah, dengan data ini, awalnya kita sebelum melakukan prediksi modelnya, sebelum membuat model machine learning-nya itu, kita akan memisahkan dulu nilai debit-debit dari tiap segmen ini, dari empat segmen ini menjadi base flow dan direct runoff. Nah, base flow dan direct runoff ini apabila kita jumlahkan, dia nanti akan menghasilkan nilai debit, nilai total runoff. Nah, bagaimana cara kita memisahkan nilai base flow, direct runoff dari debit R3778, 111, dan 112? Itu kita menggunakan rumus dan metode yang digunakan oleh Arnold dan Allen. Tapi sebelumnya kita akan memisahkan dulu ya kolom-kolom yang terpakai. Jadi kolom yang terpakai itu adalah mean rain atau rata-rata curah hujan, terus juga tanggal dan waktu,
terus debitnya pada R37, 78, 111, dan 112. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, fungsi pemisah base flow dan direct runoff dari papernya Arnold dan Allen. Jadi pada papernya Arnold dan Allen ini untuk pemisahan base flow-nya itu ada tiga flow ya. Jadi pertama itu ada forward, backward, dan selanjutnya dilanjutkan lagi terakhir pada forward juga. Jadi ada tiga kali pengecekan untuk mendapatkan nilai base flow yang terbaik. Nah, mungkin untuk bagaimana rumusnya dan metodenya yang secara rinci mungkin bisa dibaca ya papernya dari ini. Tapi intinya dia akan ada forward, ada backward, dan forward lagi. Nah, setelah kita udah memanggil fungsi untuk melakukan pemisahan base flow, kita akan melakukan pemisahan base flow. Jadi, output dari fungsi base flow tadi itu sendiri ada tiga, yaitu fungsi dari itu output dari filter forward pertama, selanjutnya filter backward, dan dilanjutkan lagi filter forward yang kedua. Nah, itu kita memisahkan semuanya pada tiap segmen ya. Jadi tiap segmen harus dipisahkan. Jadi kita tinggal memanggil fungsinya base flow dan menuliskan debit di segmen yang mana kita mau pisahkan gitu base flow-nya. Nah, 0,95 ini adalah nilai alfa ya, nilai beta, yang mana ini adalah konstanta base flow-nya. Jadi kalau semakin besar dia berarti base flow-nya itu akan semakin besar juga. Kalau semakin kecil dia base flow-nya juga akan semakin kecil. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi eh, debit atau total runoff itu adalah direct runoff ditambahkan base flow. Jadi dari base flow yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa mendapatkan runoff dengan mengurangi debit dengan base flow-nya dengan menggunakan metode seperti berikut. Jadi runoff sama dengan debit dikurangi refilter atau yang filter terakhirnya ya forward yang terakhir dari fungsi base flow. Nah, untuk hasilnya kita bisa melakukan plotting ya, plotting nilai base flow-nya dan bisa dilihat bahwa ini adalah nilai debit, base flow dan runoff dari fungsi yang tadi sudah dibuat. Jadi nanti kalau kita tambahkan nilai base flow dengan runoff, dia akan mendapatkan hasil yang warna hijau, hasil debitnya. Nah, dari data yang sudah kita siapkan ini, dari runoff, base flow, dan debit yang sudah kita pisahkan ini, kita akan membuat sebuah eh, Excel baru ya. Sebuah Excel baru yang mana isinya itu adalah debit, base flow, runoff, hujan, dan tanggal waktu dari model yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini itu kita akan memulai dari data ke 103 ya, dari keseluruhan data yang kita miliki. Jadi data ke 103 ini bahasanya itu adalah spin up dari base flow-nya. Jadi dia akan mendapatkan base flow yang paling baik itu mulai dari data ke 103. Sehingga kita memulai membuat data frame barunya dari data ke 103. Nah, di sini kita akan eh, membuat file Excel-nya dari data frame yang sudah dibuat di sini, data frame yang sudah siap pakai. Nah, jadi ini semuanya tinggal di-run aja, mungkin dari awal bisa kita lihat hasil runningnya. Ini memindahkan directory kerjanya. Ini kita akan load data yang mana selanjutnya kita dapat melihat datanya. Di sini prosesnya emang agak lama karena kan data raw yang kita miliki kan dia cukup banyak ya isinya sehingga perlu waktu bagi Python atau lebih tepatnya Google Colab untuk membaca keseluruhan datanya. Kalau sudah selesai pembacaannya nanti dia akan ditunjukkan isinya dari eh, menuliskan variabelnya ya, melihat isi data frame yang dibuat.
Nah, ini adalah hasil dari pembacaan datanya tadi ya. Jadi ini sudah sesuai dari yang dijelaskan di awal. Dan kita running ini untuk mengambil value hujan, waktu, dan debitnya. Kita juga bisa melihat bagaimana isi datanya. Misalnya kita mau melihat seluruh isi data hujan, kita bisa melihat ini. Atau waktunya mulai dari kapan, bisa kita baca juga kapan mulai, kapan selesai. Dan begitu pula debitnya dengan menuliskan nama variabelnya ya kalau di notebook itu bisa kita ini. Atau kalau mau melihat semuanya langsung print semuanya juga bisa. Jadi dari 0 sampai 100 misalnya. Nah, ini bisa langsung ditunjukkan. Nah, selanjutnya fungsi pemisah base flow tadi ya, kita jalankan, kita pisahkan ya seperti yang dijelaskan tadi, base flow dan run off-nya. Nah, kita mendapatkan hasil yang sama, sesuai dengan yang kita tuliskan tadi. Nah, ini tinggal disimpan saja di Excel. Mungkin perlu waktu juga ya, seperti tadi saat manggil data. Nah, kalau kita udah running di sel yang terakhir ini, kita akan menemukan file namanya data training qc.xlsx. Nah, ini adalah data yang siap pakai, yang bisa kita pakai untuk melakukan pemodelan model machine learning dari prediksi debit. Nah, untuk pemodelannya sendiri itu kita bisa membuka kode yang pengembangan model.ipynb. Nah, ini adalah kode yang sudah kita siapkan ya. Nah, untuk library-nya sendiri itu dia ada 6 library utama ya. Yang pertama itu NumPy, Pandas, Matplotlib, dan sklearn ya. Sklearn ini sama, kita pakai yang linear model dan matrix, dan joblib. Joblib ini untuk menyimpan hasilnya. Nah, selanjutnya juga ada library drive. Ini seperti yang dibilang sebelumnya. Apabila kita menggunakan Google Colab ya, itu kita harus memanggil drive. Atau ya pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan Google Drive. Kalau kita ngambilnya di Google Drive itu juga perlu diimport library drive-nya. Nah, selanjutnya kita akan load data seperti tadi, tapi berbeda dari yang sebelumnya kita menggunakan data raw. Sekarang kita menggunakan data training QC atau data yang sudah kita pisahkan base flow dan runoff-nya. Nah, hasilnya akan terlihat seperti berikut. Jadi, seperti yang di persiapan data tadi, kita ada tanggal dan waktu, hujan, debit R37, R78, baseload R7, R37, R78, runoff R37, runoff R3, R78, itu semuanya akan muncul dalam data ini. Jadi, semua data yang udah kita siapkan benar-benar siap gitu untuk kita proses hingga menjadi sebuah model machine learning. Nah, selanjutnya kita akan mengambil values dari kolom-kolom yang akan kita pakai untuk pemodelan machine learning-nya. Yang pertama itu adalah hujan, runoff, base flow, dan debitnya tentu saja. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang datanya sendiri untuk trainingnya. Jadi, karena kita mau memprediksi debit sepanjang 24 jam, kita akan menentukan bahwa panjang debit yang akan kita prediksi itu 24. Terus untuk memprediksi base flow-nya kita menggunakan 120 jam data untuk memprediksi eh untuk memprediksi base flow tadi kita menggunakan 120 jam data hujan ke belakang. Nah, untuk base flow yang diprediksi juga kita sama seperti panjang debit yang diprediksi yaitu 24 jam ke depan. Nah, untuk run off kita juga menggunakan hujan 120 jam ke belakang. Terus untuk prediksi run off-nya sendiri kita akan melakukan prediksi sepanjang 24 jam ke depan. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan data-data debitnya itu sesuai panjang datanya. Jadi kita kan ada berapa? Ada 143.034 data. Nah, ini kita lakukan windowing ya pada debit, base flow, dan run off semuanya kita windowing agar kita dapat menghasilkan datumnya. Jadi kalau
data besar yang 143.000 itu kita menyebutnya data karena per per barisnya itu kan kita akan menyebutnya dengan datum. Nah, satu datum ini memiliki panjang sebagaimana tadi yaitu 24 jam prediksi ke depan dan 120 jam hujan ke belakang. Nah, ini kita akan memisahkan debit, selanjutnya akan dipisahkan juga base flow, selanjutnya dipisahkan juga runoff, terus hujannya juga kita pisahkan ya. Nah, nanti hujan ini akan kita akumulasikan. Jadi misalnya hujan akumulasi 1 jam ke belakang itu artinya hujan saat ini ditambah hujan 1 jam di belakang. Terus akumulasi hujan 5 jam artinya hujan saat ini ditambah hujan 1 jam ke belakang ditambah hujan 2 jam ke belakang dan seterusnya sampai hujan 5 jam ke belakang. Nah, itu akan ditotalkan, akan diakumulasi karena eh, model akumulasi ini memiliki korelasi yang cukup besar ya untuk prediksi runoff dan gas flow-nya. Nah, setelah pengelompokan hujannya sudah dilakukan 120 jam ke belakang, jadi dari akumulasi 1 jam ke belakang hingga akumulasi 120 jam ke belakang sudah dilakukan. Nah, kita akan mengelompokkan hujan dan runoff dan hujan dengan base flow. Jadi untuk membuat satu data masing-masing. Nah, bisa dilihat bahwa setelah kita windowing itu, data yang tersisa itu ada 142.890, yang mana pemotongan dari hujan 120 jam ke belakang dan prediksi 24 jam ke depan. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan prediktor dan prediktannya. Eh, Jadi kita akan memprediksi debit, runoff, base flow dari setiap segmen itu dengan dua buah model, yaitu model runoff dan model base flow, yang mana nanti akan ditambahkan hasil runoff dan base flow-nya untuk mendapatkan debit. Nah, di runoff sendiri ini satu model kita sudah memprediksi semua segmennya. Jadi mulai dari segmen R37, segmen R78, segmen R111, dan segmen R112 ini kita akan prediksi dalam satu model saja. Jadi runoff satu model, base flow satu model, dua model, yang mana nanti akan digabungkan menjadi debit. Nah, untuk bagaimana tahu R37 mana, R78 mana, R111 mana, R112 mana, itu kita tinggal memotong array-nya ya. Kita potong array-nya sesuai dengan panjang debitnya tadi, panjang runoff-nya tadi, panjang base flow-nya tadi. Jadi dari indeks pertama sampai indeks ke-24 itu sudah pasti dia akan R37 karena kita memasangnya duluan ya. Terus dari indeks ke-25 sampai indeks ke-48 dia akan segmen R78 dan seterusnya sampai segmen R111. Nah, untuk training dan testingnya sendiri itu kita menggunakan skema 80% 20%. Jadi 80% data digunakan untuk training dan 20% data digunakan untuk testing dari data yang sudah disiapkan tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fitting model. Jadi, model yang kita gunakan di sini adalah sklearn. Sklearn punya model linear regression itu yang akan kita gunakan untuk melakukan prediksi runoff dan base flow. Untuk fitting modelnya cukup simpel ya, dia auto kalibrasi menggunakan ordinary least square dengan kode sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu kalau sudah fit, kita perlu mengecek nilai errornya pada saat testing. Nah, bagaimana cara kita tahu apakah hasil dari model yang kita buat ini sudah bagus? Itu kita tinggal prediksi pada data testingnya dan kita bandingkan hasilnya dengan eh, hasil yang aslinya, yang nilai dari eh, model untuk pemisahan base flow runoff-nya tadi kan, model debitnya tadi. Nah, di sini bisa kita cek eh, error dari testingnya ya. Misalnya ini kita mau mengecek keseluruhan,
itu bisa kita baca bahwa error testingnya itu adalah 44,23 meter kubik per second. Nah, ini kan kita mengecek semuanya ya. Jadi dari prediksi 1 jam ke depan itu kita akan samakan bobotnya dengan prediksi hingga 24 jam ke depan. Padahal sudah pasti kalau dalam model machine learning itu prediksi 1 jam ke depan itu pasti errornya akan lebih kecil gitu kan dari prediksi di 24 jam ke depan. Jadi kalau mau mengubah eh, melihat error di bagian lainnya ya kita tentukan saja mau prediksi yang keberapa gitu. Misalnya prediksi debit yang indeks pertama gitu. Nah, errornya cuma 20 gitu kalau kita akumulasikan ya. Dan seterusnya. Tapi kalau kita totalkan ya seperti tadi error testing totalnya itu ada 44,23 meter kubik per second. Nah, ini adalah contoh hasil yang didapatkan ya dari model kita pada debit testingnya. Jadi bisa dilihat bahwa pas 1 jam pertama hingga mungkin di sini 10 jam ke depan itu kita masih mendapatkan hasil yang bagus. Tapi setelah 10 jam ke depan hasilnya mulai melenceng kan. Ya itu karena eh, yang paling berpengaruh pada debit saat ini itu ya hujan-hujan yang paling dekat kayak hujan 2 jam ke belakang, 3 jam ke belakang, 4 jam ke belakang, 5 jam ke belakang. Hujan-hujan yang lebih lama itu cenderung akan mempengaruhi base flow-nya daripada runoff-nya. Yang mana base flow itu akan lebih stagnan perubahannya daripada perubahan runoff. Nah, kalau kita sudah memastikan bahwa hasil model machine learning kita itu cukup baik, kita bisa menyimpan modelnya dengan kode berikut, joblib.dam. Di sini adalah nama variabel modelnya. Jadi variabel model runoff kita itu adalah model runoff ya. Nah, ini adalah nama filenya. Nah, untuk extensionnya sendiri, kalau dari scikit-learn itu, kita cenderung akan menggunakan extensionnya .pkl. Jadi, jangan sampai lupa terkait extension ini. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan semua ini, kita sudah mendapatkan hasil keseluruhannya nih. Jadi, kita udah mendapatkan model runoff dan base flow. Nah, bagaimana cara mendapatkan debit ya tinggal dijumlahkan aja hasil dari runoff dan hasil dari base flow. Nah, itu adalah rangkaian pemodelan untuk model machine learning prediksi debit ya. Mungkin itu saja sih untuk yang debit. Bisa dilanjut ke bagian selanjutnya.